Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Endang Kirmawan di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkuman materi tentang mata kuliah etika profesi. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya dapat tugas untuk menyampaikan rangkuman materi mata kuliah etika profesi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 14. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya coba presentasikan apakah itu pengertian dari etika. Etika adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma moral yang memandu perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Etika ini berfungsi sebagai pedoman tentang apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi etika ini sebenarnya adalah aturan atau norma moral yang mengatur tentang bagaimana sesuatu itu benar atau salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil. Kemudian pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika memiliki pengertian sebagai berikut. 1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Hampir sama ya seperti pengertian nomor 1. Kemudian yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian pengertian moral. Moral adalah pedoman batin yang membantu kita membedakan antara yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam komunitasnya. Jadi, etika dan moral itu sebenarnya sesuatu yang hampir sama, tapi sebenarnya ada perbedaan. Nah, di slide berikutnya dijelaskan bahwa perbedaan moral dan etika adalah meskipun sering digunakan secara bergantian, moral dan etika memiliki sedikit perbedaan. Moral lebih bersifat pribadi dan internal. Ini dianggap keyakinan individu tentang apa yang dianggap benar dan salah, yang seringkali dipengaruhi oleh agama, budaya, atau pengalaman pribadi. Sedangkan etika lebih bersifat umum dan eksternal. Ini adalah sistem nilai dan prinsip yang berlaku dalam suatu kelompok atau masyarakat. Etika memberikan kerangka kerja yang lebih formal untuk menilai perilaku manusia. Jadi moral ini lebih ke individu seseorang, dan ini sangat dipengaruhi oleh mungkin agama, budaya, pengalaman pribadi, kemudian pendidikan, itu jelas berpengaruh ke moral seseorang. Kemudian kalau etika ini sifatnya lebih umum dan ini dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok, dan biasanya etika ini juga memiliki suatu aturan yang menurut orang satu dengan orang dua dengan orang ketiga itu pasti memiliki nilai yang sama. Jadi kalau etika di mata orang A dia benar, di mata B pasti dia benar, di mata C juga dia pasti benar. Sebaliknya jika menurut A dia salah, maka menurut B pasti dia salah, dan menurut C dia pasti salah. Kemudian pembagian etika. Etika dibagi menjadi beberapa jenis ya. Kemudian etika itu ada etika umum dan etika khusus. Kemudian etika khusus dibagi menjadi dua, etika individual dan etika sosial. Kemudian etika sosial ini dibagi menjadi 5, yaitu sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, dan lingkungan hidup. Untuk etika profesi dibagi menjadi 5 lagi, etika biomedis, hukum, bisnis, teknologi informasi, dan lain-lain. Kemudian contoh etika. Contoh etika umum adalah menghormati orang lain, empati terhadap orang lain. Kemudian etika khusus yang tadi dibagi menjadi 2, yaitu etika individu dan etika sosial. Contoh etika individual yaitu kejujuran, tanggung jawab, dan bersikap adil. Kemudian etika sosial seperti toleransi, peduli terhadap sesama. Kemudian sikap terhadap sesama misalnya menghormati perbedaan, peduli, dan empati terhadap sesama. Kemudian contoh etika keluarga yaitu menghormati anggota keluarga yang lebih tua, bertutur kata yang santun, menyayangi anak, istri, atau suami.
Kemudian contoh etika profesi biomedis, misalnya seorang dokter dia tidak boleh membocorkan rekam medis pasien, bahkan itu kepada keluarganya sendiri jika itu memang keinginan dari si pasien. Kemudian tidak boleh menyalahgunakan obat yang dengan resiko tinggi atau biasanya obat-obat yang dia untuk pasien terminal, misalnya seperti narkotika dan psikotropika. Kemudian contoh etika hukum, misalnya seorang pengacara harus membela kliennya terlepas dari status klien, kemudian mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi seorang lawyer atau pengacara itu dia harus membela kliennya terlepas dari status kliennya itu seperti apa, apakah dia sebagai saksi atau tersangka. Si pengacara ini tetap harus membela kliennya tersebut. Kemudian contoh etika bisnis, misalnya seorang pekerja tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada perusahaan pesaing. Kemudian dan perusahaan harus menjalankan usaha secara jujur dan bertanggung jawab. Kemudian contoh etika teknologi informasi, misalnya menjaga data yang tersimpan dalam database dengan sebaik mungkin, tidak melakukan praktek pembajakan. Nah, ini seorang IT itu harus punya etika juga dalam profesinya. Artinya dia harus menjaga betul amanah yang dibebankan kepada dia, seperti misalnya data yang tersimpan di dalam database atau mungkin data perusahaan, atau kalau di rumah sakit juga data pasien, data pribadi itu tidak boleh dibocorkan. Kemudian contoh etika politik, misalnya menghindari praktek money politik, bertanggung jawab terhadap rakyat dan tidak korupsi. Kemudian contoh etika lingkungan hidup, misalnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian tujuan mempelajari etika. Tujuan mempelajari etika adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika, kita dapat hidup lebih bermakna dan berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih baik. Jadi ketika setiap orang mempelajari etika, maka nanti pandangan, sudut pandang seseorang itu terhadap sesuatu, antara itu benar atau salah, baik atau buruk, adil tidak adil, itu akan mendapatkan nilai yang sama atau penilaian yang sama. Sehingga nanti harapannya hidup ini jadi lebih bermakna dan dapat berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih baik lagi. Kemudian estetika dan berbudaya. Apakah itu estetika dan berbudaya? Estetika adalah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Kemudian berbudaya berarti mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Jadi estetika, kita sering mendengar estetika. Estetika ini berhubungan dengan keindahan. Jadi ini adalah termasuk cabang filsafat yang membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Kemudian berbudaya itu apa? Artinya sudah menjadi budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang etika profesi. Apakah itu etika profesi? Jadi etika profesi adalah seperangkat nilai atau prinsip dan norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah pedoman moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi setiap profesi ini harus mempunyai suatu etika profesi. Jadi etika profesi itu adalah pedoman moral yang seperti saya bilang tadi. Ketika setiap profesional itu mempunyai etika profesi, maka nanti profesi itu akan terjaga citranya di mata masyarakat dan yang jelas mempunyai nilai. Dan ini adalah sesuatu yang mengatur tentang perilaku dan tindakan seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Kemudian mengapa etika profesi itu penting? Yang pertama adalah menjaga kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya pada seseorang profesional yang memiliki integritas dan etika yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Etika profesi dapat mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum atau kode etik profesi.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpedoman pada etika profesi. Seorang profesional akan lebih fokus pada kepentingan klien atau pasien dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian memperkuat citra profesi. Etika profesi yang tinggi akan meningkatkan citra baik suatu profesi di mata masyarakat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seorang profesional itu harus mempunyai etika profesi ketika menjalankan profesinya. Ini sangat penting, kenapa? Karena ketika terjadi pelanggaran kode etik terhadap profesi, baik itu dilakukan oleh seorang oknum, maka penilaian masyarakat terhadap profesi itu akan jatuh, akan menurun. Jadi profesi itu nanti akan menjadi suatu profesi yang biasa saja. Contoh misalnya seorang dokter yang dia melakukan malpraktek, kemudian membocorkan data pasien, rekam medis pasien, kemudian menyalahgunakan obat, kemudian seorang pengacara misalnya atau hakim yang dia tidak jujur atau tidak adil, maka nanti profesi itu akan jatuh di mata masyarakat. Masyarakat akan menilai profesi ini sudah bukan profesi yang baik lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian ketika seorang dokter dia berpegang pada etika profesi, maka dia akan melaksanakan tugasnya itu, dia akan melayani pasien dan mengobati pasien itu memang benar-benar sesuai profesional dan bertanggung jawab terhadap profesinya. Kemudian prinsip etika ada 5, yaitu etika kemanfaatan umum. Jadi kemanfaatan umum adalah sesuatu yang bermanfaat untuk umum. Aspek kemanfaatan umum ini harus dikedepankan. Kemudian etika kewajiban, kemudian etika kebenaran. Etika kebenaran ini adalah sesuatu yang benar itu tetap dianggap benar dan menganggap salah sesuatu yang salah. Contoh misalnya praktek pembajakan misalnya, dia tetap salah. Meskipun ada yang menganggap itu benar, tidak masalah, tapi dengan etika kebenaran maka itu dianggap salah. Kemudian etika keunggulan. Etika keunggulan atau kebaikan adalah menilai siapa yang menjalankan kebaikan tersebut. Kemudian ada etika sadar lingkungan. Kemudian profesi dan profesionalisme. Apa itu profesi? Jadi profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Kemudian profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Jadi contoh profesi misalnya seorang programmer. Kemudian contoh profesional misalnya seorang dokter. Dia harus mempunyai skill khusus, kemudian sertifikasi khusus, kemudian dia ada organisasi yang menaungi profesi itu. Kemudian misalnya lagi perawat, dia harus sekolah tertentu, ada profesi tertentu, profesi nurse. Kalau dokter tadi profesi dokter. Kemudian juga dia ada organisasi misalnya PPNI, seperti itu. Ini hampir sama seperti tadi, pentingnya etika profesi. Jadi mengapa etika profesi itu penting? Jadi karena dia menjadi landasan dalam pergaulan baik kelompok maupun masyarakat pada umumnya atau sesama anggota yaitu masyarakat profesional. Kemudian adanya tata nilai yang tertuang secara tertulis dalam kode etik sebagai pegangan para anggotanya. Kemudian menghindari kemerosotan etik pada masyarakat profesi atau untuk menjaga citra suatu profesi yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi etika profesi ini nanti dia akan larinya adalah ke kode etik. Nah, kode etik ini adalah sebagai pegangan atau pedoman seorang profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemudian hubungan etika dengan perkembangan sains teknologi. Di era sekarang ini perkembangan sains dan teknologi sangat pesat. Jadi dengan perkembangan sains dan teknologi ini juga harus diimbangi dengan etika sehingga manfaat yang dihasilkan dari perkembangan teknologi dan sains lebih banyak daripada mudarat atau bahaya yang ditimbulkan. Jika perkembangan sains dan teknologi tidak diimbangi dengan etika, maka perkembangan teknologi dan sains tersebut dapat menimbulkan kerugian baik untuk manusia maupun lingkungan. Misalnya dengan meningkatnya kejahatan di dunia cyber, baik berupa pencurian data pribadi, peretasan akun, phishing, sniffing, dan sebagainya.
Kemudian kita masuk ke bab berikutnya yaitu technopreneurship. Apa itu technopreneurship? Jadi techno artinya teknologi, preneurship artinya wirausaha atau kewirausahaan. Jadi technopreneurship atau kewirausahaan berbasis teknologi sangat penting karena beberapa hal. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Mendorong inovasi. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Menciptakan peluang kerja baru. 4. Mendukung pertumbuhan ekonomi. 5. Menyelesaikan masalah sosial. 6. Memberikan kemudahan dan efisiensi. 7. Memacu transformasi digital. 8. Meningkatkan aksesibilitas. 9. Meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. 10. Membentuk masa depan. Jadi dengan adanya technopreneurship, ini sangat memudahkan kita karena contohnya dengan e-commerce. Ini sudah banyak inovasi di situ, kemudian meningkatkan daya saing. Tidak hanya kita terbatas pada ruang dan waktu, tapi kita bisa melaksanakan usaha ini di mana saja dengan modal yang tidak perlu banyak, tidak butuh modal tempat yang luas, kemudian kita cukup dengan teknologi, kemudian kita bisa menimbulkan, kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, kemudian masalah pengangguran nanti berkurang, yang jelas memberikan kemudahan dan efisiensi. Ini sangat banyak sekali. Kemudian sikap dan karakteristik technopreneur. Jadi seorang technopreneur dia harus mempunyai sikap dan karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama inovatif, 2 berorientasi pada solusi, 3 visioner, 4 adaptif terhadap perubahan, 5 percaya diri, 6 berjiwa kreatif, 7 kolaboratif, 8 berorientasi pada pelanggan, 9 berani mengambil resiko, 10 disiplin dan gigih, 11 bertanggung jawab secara sosial. Jadi 11 sikap ini yang harus dimiliki oleh seorang technopreneur dan kita akan berfokus pada poin nomor 9, berani mengambil resiko. Nah, ada keempat kemampuan utama seorang technopreneur, yaitu yang pertama adalah technical competence, yaitu kompetensi yang harus dimiliki dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang akan dipilih. Jadi, seorang technopreneur dia harus bisa mendefinisikan atau merancang kira-kira usahanya itu nanti seperti apa. Dia bergerak di bidang apa. Kemudian nanti sistem usahanya seperti apa. Dia harus menguasai itu dulu. Kemudian marketing competence, yaitu kompetensi yang harus dimiliki dalam bidang marketing seperti pangsa pasar yang cocok, pelanggan yang sesuai, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi seorang technopreneur itu juga harus memiliki marketing competence. Dia tahu nanti produknya yang dia jual atau jasa yang dia jual, nanti pangsa pasarnya untuk apa? Untuk menengah ke bawah atau untuk menengah ke atas, untuk pelanggannya seperti apa, apakah misalnya pelajar atau pekerja, anak-anak, dewasa, atau seperti apa. Dan dia harus dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaannya. Jadi bagaimana usaha itu tetap terus berjalan dan berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu financial competence, jadi dia harus tahu bagaimana cara mendapatkan dana, modal, dan menggunakannya dengan baik. Kemudian yang keempat adalah human relation competence, yaitu kemampuan untuk menjaga hubungan personal baik dengan pelanggan maupun mitra kerja sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berjalan dan berkembang. Jadi seorang technopreneurship itu selain dia mempunyai 3 kompetensi yang pertama, dia juga harus mempunyai kompetensi yang keempat yaitu human relation competence. Percuma ketika dia bisa membangun usaha dengan baik, kemudian marketingnya baik, dananya, modalnya bagus, tapi hubungan dia dengan klien, dengan pelanggan tidak baik, ya sama saja, nanti usahanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Kemudian sikap berani mengambil resiko yang pertama tadi. Resiko adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis atau suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan dengan tingkat kemungkinan yang berbeda untuk setiap kegiatan. Seorang technopreneurship perlu melakukan manajemen risiko yang mungkin timbul untuk meminimalkan kerugian
dan meningkatkan peluang atau kesempatan. Nah, jadi seorang technopreneurship atau technopreneur itu memang harus berani mengambil resiko, namun dia harus juga melakukan suatu manajemen resiko yang baik untuk meminimalkan kerugian atau meningkatkan peluang atau kesempatan. Jadi namanya usaha itu pasti ada namanya resiko. Dan resiko ini variatif, ada yang resiko tinggi, ada yang resiko rendah. Tapi bagaimana kita bisa memanajemen resiko ini supaya resiko yang terjadi itu bukan resiko yang tinggi, tapi tetap bisa kita tekan serendah mungkin. Yang jelas juga dengan manajemen resiko kita dapat meningkatkan peluang atau kesempatan yang lain. Fungsi manajemen resiko yaitu yang pertama, untuk mengelola ketidakpastian. Jadi namanya usaha kan pasti ada naik turun. Jadi fungsi manajemen resiko itu yang pertama untuk mengelola ketidakpastian. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, mencegah kegagalan bisnis. Yang keempat, menarik investor. Dan yang kelima, meningkatkan pertumbuhan bisnis. Kemudian elemen utama manajemen resiko yang pertama, penetapan tujuan. Kita harus menetapkan tujuan dulu. Apa tujuan kita melakukan manajemen resiko? Kemudian yang kedua, identifikasi resiko. Resiko apa saja yang mungkin timbul dari usaha kita ini? Harus kita identifikasi dari awal. Kemudian analisis resiko. Analisis resiko maksudnya ketika sudah kita menemukan resiko apa saja yang mungkin timbul, nah kita analisis nanti dampaknya seberapa terhadap usaha kita. Kemudian kita evaluasi resiko tersebut, bagaimana solusinya atau jalan keluarnya atau bagaimana cara untuk meminimalkan resikonya. Kemudian kita lakukan pengendalian resiko, jangan sampai resiko tersebut menjadi resiko yang fatal. Kemudian monitoring dan review, kita monitoring terus terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul. Kemudian konsultasi dan komunikasi, kita harus konsultasi kepada orang yang lebih lebih advance daripada kita. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang haki, hak atas kekayaan intelektual. Apa itu haki? Haki adalah hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak atas kekayaan intelektual, norma hukum tersebut diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang atau badan yang ide atau gagasannya dituangkan dalam bentuk karya cipta atau berwujud. Karya cipta merupakan hak seseorang atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila temuan atau inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Jadi ketika saya contohnya menemukan suatu teknologi, itu harus saya daftarkan dulu, baru saya bisa melakukan klaim atas karya cipta tersebut. Kemudian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ciptaan yang dapat dilindungi, yang pertama adalah buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Kemudian yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kemudian yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Kemudian yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Kemudian yang ketujuh, arsitektur, yang kedelapan peta, yang kesembilan seni batik, yang 10 fotografi, yang 11 adalah terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Kemudian masa perlindungan hak cipta. Perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Untuk program komputer, dia 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Setelah itu, maka program komputer tersebut sudah menjadi milik umum.
Kemudian untuk pelaku adalah 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Kemudian untuk prosedur rekaman adalah 5 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Kemudian untuk lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Haki dapat dilihat di www.dgip.go.id tentang DJKI, kekayaan intelektual. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa di lain waktu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.